بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah bisa silaturahim. Iya, mohon maaf ganggu waktunya ya dokter. Saya bukan ustadz, saya orang biasa. Gini kan, saya sudah 2 tahun ini, tepatnya 2019 kan, selalu mengikuti channel YouTube Pak Ustadz, Pak Dokter, ya kan? Lalu setepatnya setahun yang lalu saya mencoba mempersiapkan diri menjadi seorang peroki gitu kan, dengan dasar-dasar dari bacaan yang dokter baca saya jadikan referensi saya. Tapi sebelumnya kan saya belum pernah izin terlebih dahulu ya kepada dokter gitu. Jadi saya mohon dimaafkan atas kelancangan saya. Iya, iya. Nah, iya betul betul. Saya juga rencana seperti itu. Ah, ah. Mm-mm. Dan ayat-ayatnya Mm-mm. ya itu memang untuk syiar gitu ya, untuk diketahui supaya orang itu bisa tahu. Alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah. kalau saya itu terbuka, maksud saya itu terbuka dan bukan yang sifatnya eksklusif. Jadi kalau orang mau belajar ini harus privat dengan saya ya, harus begini ya, tidak. Itu kan bebas saja gitu kan. Jadi memang silakan. Sehingga tidak ada istilah ijazah kan atau apa biar sah harus gimana gitu ya. Betul. Seperti saya pernah komen di channel dokter, terus lalu ada seseorang, saya lupa nama channelnya, mengatakan harusnya antum ijazah dulu, mohon izin kepada dokter Indra Permana, karena dokter Indra Permana pun meminta izin kepada saya meminta izin kepada bin Halimah gitu kan. Saya masih ingat itu komennya seperti itu. Nah, itu oke lah. Saya tadinya rencana oke itu dok, saya tadinya ijazah kan, tapi ternyata karena dokter sudah open gitu kan, open terbuka jadi untuk siapa saja ya, semoga menjadi amal jariah dokter sekeluarga ya. Ya, nah ini yang dua permohonan saya tadi adalah yang pertama tadi sudah saya sampaikan, masalah yang pertama mohon izin atas semua bacaan ayat ruqyah saya yang direferensi oleh dokter Indra. Yang kedua, jika bersedia nih dok ya, bolehkah saya memanggil guru kepada dokter? Karena jujur 2 tahun ini masalah bener, saya terinspirasi oleh dokter Indra. Dari semua purukiah nggak tahu, saya pas tiba buka channelnya itu dokter Indra, makanya pas saya lihat kok bacanya, makanya alhamdulillah benar, saya langsung merasa benar dalam arti itu langsung menyimak, langsung mengerti gitu loh. Jika berkenan ini dokter Indra, bolehkah saya menjadi murid non formal gitu ya, maksudnya murid non formal, dan saya pun memanggil dokter dengan bahasa guru. Itu kalau di guru Pak Dokter bersedia dan berkenan gitu kan. Bersedia dan berkenan gitu kan. Iya. Gini. saya bukan apa ya? Saya mau jelaskan dulu. Saya bukan orang yang harus dielu-elukan kamu harus panggil saya guru, kamu adalah murid saya. Bukan itu yang saya cari. Bukan itu. Dan sehingga saya tidak pernah memposisikan diri saya guru dan murid gitu ya. Tidak pernah. Paham. Dan memang saya tidak merasa nyaman gitu ya. Karena gini, kalau guru itu dia punya
dia punya kualifikasi gitu ya untuk disebut guru. Sertifikasi lah seperti itu ya. Sertifikasi lah. Dia harus punya syarat gitu kan. Anda siapa? Saya guru gitu. Saya guru ruqyah. Anda guru ruqyah gitu ya. Cuman gini. Kalau guru dalam arti predikat, misalnya gini, kamu ini kok kamu meruqyah ini belajar dari siapa gitu kan? Oh, dari dokter Indra. Dia itu dari dokter Indra. Oh, jadi orang tahu, oh gurunya dokter Indra nih gitu. Tanpa harus, oh kamu muridnya ya, atau apa buktinya dia guru kamu gitu. Nah gitu. Tapi maaf dok, saya potong. Saya memang kalau ditanya siapa yang ini guru yang ngajarin Ki, misalnya gitu kan. Saya jujur demi Allah sebut dokter Indra. Karena apa? Bagi saya, dokter udah saya anggap inspirator. Pertama, kedua dari adab sopan santunnya, tawadunya, kan ahlaknya saya. Alhamdulillah yang mencontoh dokter. Walaupun kita punya panutan Rasulullah ya kan. Tapi bagi saya ini pribadi ya. Bagi saya pribadi, dokter Indra adalah sosok yang terinspirasi bagi saya. Makanya saya anggap Pak dokter ini sudah menjadi guru non formal, dalam arti non formal, ya kan seperti itu. Jadi ya saya kalau ditanya ya seperti itu dok jawabannya, saya guru saya. Saya bilang gitu demi Allah, saya nggak bohong wallahi. Jadi itu maksud saya. Jadi itu maksud saya. Jadi kalau secara non formal silakan saja. Silakan. Kalau siapa gurunya? Saya belajar dari dokter Indra. Silakan. Alhamdulillah. Tapi kalau gini, saya guru kamu murid ya, itu saya rasa saya tidak pantas gitu. Saya tidak pantas seperti itu. Kalau untuk ini contoh ya, seperti Syekh Ben Halimah. Syekh Ben Halimah, mungkin kita sama ada kesamaan ketika saya menghubungi beliau. Tapi dari awal juga beliau itu mengatakan ruqyah saya terbuka untuk siapapun. Nah itu juga makanya saya juga mencontoh seperti itu. Ruqyah saya terbuka untuk siapapun katanya. Nah, beliau itu beliau itu kan punya website ya. Nah di websitenya itu ada daftarnya, daftar murid. Misalnya di Australia muridnya ini, di Inggris muridnya ini, di Tunisia muridnya ini, nah gitu. Di Indonesia muridnya ada listnya ini, ya gitu dok. Kan. Nah, ada listnya. Kalau saya tidak semua orang yang meruqyah seperti beliau itu diakui secara resmi adalah murid beliau, tidak. Nah, makanya di situ beliau menjelaskan kalau mau menjadi murid saya, artinya diakui secara formal, itu ada ujiannya katanya. Jadi kita itu harus melewati 3 tahapan ujian. Pertama ujian ruqyah, yang kedua ujian bekam, yang ketiga ujian psikoterapi. Jadi kalau mau menjadi murid Syekh Ben Halimah, kita harus belajar ruqyah dengan beliau, belajar bekam dan belajar psikoterapi. Nah, setelah kita belajar nanti dites, kalau lulus nama kita akan dimasukkan, dicantumkan di list itu gitu. Nah itu sehingga secara resmi sudah dikatakan ini muridnya Syekh Ben Halimah gitu. Sedangkan saya kan saya tidak seperti itu. Saya hanya mencontoh bagaimana pendekatan beliau, bagaimana tata cara gitu ya, misalnya menghadapi orang kesurupan, bagaimana sih cara berdialog dengan jin supaya dia itu mau supaya kita mudah menariknya untuk masuk Islam. Itu yang saya contoh gitu kan. Dan tidak semua yang beliau lakukan saya contoh, dan tidak semua yang beliau lakukan saya setujui. Seperti apa? Itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jin itu ya kan ada tuh Syekh Ben Halimah itu catching jin kan ya. Nah, sehingga jadi kalau orang tanya Dr. Indra ini muridnya Syekh Ben Halimah, saya jawab bukan, karena secara resmi saya bukan muridnya.
Tapi kalau Dokter Indra kok sama, kok mirip, ada kemiripan dengan Syekh Bin saya jawab karena saya mengadopsi cara beliau. Saya belajar kepada beliau, belajar tata caranya melalui melihat YouTube-nya gitu. Tapi kalau ditanya murid secara resminya ya tidak. Kalau gitu kan nanti orang apa buktinya Anda muridnya? Apakah Anda pernah bertemu langsung pernah talaki dengan beliau? Ya tidak pernah gitu kan. Jadi saya bukan muridnya secara formal gitulah. Sama aja kayak kita misalnya kita pengen lihat tutorial tutorial beternak lele misalnya kan. Oh banyak di YouTube tuh banyak kan bikin video tutorial beternak lele di kolam misalnya atau di tempat plastik misalnya. Nah itu kan secara tidak formal kita berguru dengan dia gitu. Iya betul. Termasuk saya kan? Yang melihat channel Dokter Indra lalu saya mempraktekkannya dalam ruqyah itu sama aja saya non formal, murid non formal lah ya. Saya non formal, murid non formal lah ya. Ya itu saya tertariknya waktu itu Dokter Indra itu di channelnya saya tertariknya bisa memuslimkan jin. Nah, makanya kan selama ini yang saya tahu ruqyah hanya mengeluarkan saja. Dakwah memang dakwah tapi tidak memuslimkan. Nah, dari situ saya tertariknya Dok. Makanya saya coba pelajari bacaan-bacaan dari awal sampai akhir gitu. Alhamdulillah ya ada setengah inilah alhamdulillah ya dekat channel ini Dokter Indra dan juga mungkin bimbingan Allah juga. Alhamdulillah bimbingan Allah. Yang saya kan pernah chatting dokter waktu dokter saya ruqyah di Jakarta, ingat nggak dokter waktu bulan Januari saya bilang Dok saya pengen ketemu saya bilang gitu. Kata dokter saya udah pulang katanya gitu kan. Insya Allah lah nanti kalau dokter ke Jakarta kita silaturahim tatap muka ya Dok. Insya Allah jika ada waktu. Insya Allah. Ini diizinkan nih saya manggil guru. Ini diizinkan saya manggil guru. Silakan. Tapi kalau komunikasi saya lebih senang dipanggil dokter aja. Salah, ya udah. Ya karena saya beneran dokter kan. Orang biasa manggil saya itu dokter itu. Jadi saya lebih familiar dengan panggilan itu. Tapi misalnya ada orang nanya, Rizky kamu belajar berguru atau belajar dari dokter Indra, nggak apa-apa ya. Layar referensi nama dokter Indra. Alhamdulillah. Iya, karena itu memang benar kan, memang kenyataannya seperti itu. Karena ya selama ini yang gangguan saya ganjel itu dua tadi Dok. Pertama, saya belum izin, ya kan? Kedua, ya inilah saya pengen banget kan memanggil guru kepada dokter, tapi ya karena dokter manggil gak nyaman ya udah. Tapi insya Allah lah dengan panggilan dokter pun dokter tetap mulia di mata Allah. Insya Allah dokter tetap mulia di mata Allah. Semoga juga menjadi semoga. Insya Allah doa kebaikan bersama kita untuk saling sesama peruqyah. Ya, terima kasih dokter atas waktunya. Saya masih mau ada yang ngomong. Iya, silakan. Saya masih mau ada yang ngomong. Ya. Apakah ruqyahnya di-upload di YouTube? Iya, Dok. Oh, iya. Ya, nanti saya coba lihat. Dok. Silakan. Terima kasih banyak kalau nanti saya sudah senggang. Terima kasih banyak dokter. Semoga Allah selalu melindungi dokter dan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.